adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak Joyce berharap adik-adik semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan. Gimana satu minggu kita lewati? Sehat tidak? Oh iya, hari ini hari Minggu ya. Kalau hari Minggu berarti kita berjumpa kembali untuk beribadah, ibadah sekolah minggu. Nah, hari ini Kakak Joyce dan Kakak Yustus akan menemani adik-adik dalam beribadah kali ini. Kakak mau minta adik-adik sejenak mengambil waktu 1 menit untuk menyiapkan hati, pikiran tertuju kepada Tuhan. Kakak minta hanya 1 menit saja. Silakan saat teduh bersama Tuhan. Teduh bersama Tuhan belum? Pastinya sudah kan? Nah, sekarang Kakak Joyce akan memimpin pujian dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Mari kita menyanyi bersama-sama. Selamat
lagu Selamat Pagi Bapa. Sekarang Kakak Joyce minta lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa, doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Nah, sekarang Kak Joyce minta semuanya bangkit berdiri. Sudah? Kalau semuanya sudah bangkit berdiri, sekarang kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu mengalir dalamku sambil bertepuk tangan. Oke? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tetap dalam keadaan berdiri. Sekarang kita angkat lagu lagi dengan lagu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengan sungguh-sungguh, ayo kita menyanyikan lagu ini sambil bertepuk tangan, menyanyi dan memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Nah, sudah selesai kita puji Tuhan. Sekarang kakak minta silakan duduk. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Justus. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat bersama-sama sebuah pujian atau lagu pujian yang berjudul
firman Tuhan ada di hatiku. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan telah pelihara kami sepanjang 1 minggu ini. Dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, kami berterima kasih. Tuhan memberikan kesehatan, berkat, dan melimpah dalam kehidupan kami, Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan Roh Kudus agar kami mengerti firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak mau tanya dulu, apa kabar kalian semua hari ini? Kakak berharap kalian pasti baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Meskipun kita dilanda dengan virus corona yang semakin hari semakin bertambah banyak, tetapi kita harus semangat dan berjuang. Tidak lupa juga kita harus mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang masih ingat kemarin kita punya firman Tuhan tentang apa? Ayo. Ya, benar sekali. Kita punya firman Tuhan tentang 10 tulah. Jadi, sepanjang minggu ini, sepanjang 1 bulan ini kita akan membahas tentang 10 tulah. Nah, tulah pada minggu kemarin tentang apa? Tulah apa? Ayo. Tulah apa? Tulah pertama apa? Air berubah menjadi darah. Tulah kedua? Tulah kedua apa? Ayo. Kata. Iya, pintar. Sekarang kita akan belajar tulah yang ketiga. Tulah yang ketiga itu tentang nyamuk. Jadi Musa dan Harun mereka pergi menghadap Firaun dan berkata kepada Firaun, kalau kalian tidak membebaskan umat Israel, maka akan ada tulah yang ketiga yang akan diberikan sama Tuhan kepada bangsa Mesir. Mari sama-sama kita lihat dalam Alkitab kita. Dalam kitab Keluaran 8. Keluaran itu di Perjanjian Lama. Kitab Keluaran 8 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19 dengan judul tulah ketiga, nyamuk. Sudah dapat semua? Kakak tunggu sebentar. Sudah?
Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Kakak akan baca perikopnya. Tulah ketiga, nyamuk. Ayatnya yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lanjut. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ayat ke-18. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga. Jadi, ahli-ahli atau tukang sihir Mesir mereka juga berbuat demikian. Dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Ayatnya yang terakhir. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan. Dia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi demikian jauh firman Tuhan. Tulah ketiga tentang nyamuk. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu nih, kenapa Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir ingin menunjukkan bahwa dewa-dewa di Mesir itu tidak berkuasa dan tidak mempunyai kekuatan untuk mengadakan tulah-tulah seperti yang telah diadakan Tuhan atas Mesir. Demikian seperti tulah ketiga yang tadi kita baru dengar. Musa dan Harun berbicara kepada Firaun bahwa akan ada tulah yang berikutnya kalau Firaun tidak membebaskan bangsa Israel. Dan terbukti tulah ketiga, nyamuk itu bermunculan. Mereka bertambah banyak dan mereka hinggap pada manusia dan juga pada binatang atau hewan-hewan. Dan ada satu hal yang menarik di sini. Ahli-ahli atau tukang-tukang sihir di Mesir itu, ya, tukang-tukang sihir itu mereka yang biasa mengadakan ilmu-ilmu sihir. Mereka membuat sesuatu hal bisa jadi banyak begitu. Mereka mencoba untuk membuat nyamuk juga. Tetapi di ayat tersebut dalam kitab Keluaran ini mengatakan mereka tidak dapat membuat nyamuk. Dan mereka berkata bahwa ini adalah tangan Allah. Dan ini adalah perbuatan Tuhan yang tidak dapat mereka lakukan. Oleh sebab itu, kita harus melepaskan bangsa Israel daripada tangan bangsa Mesir. Tapi, ini ada tapinya nih. Firaun berkeras hati. Berkeras hati itu artinya dia tidak mau melepaskan bangsa Israel. Dia tetap teguh pada dia punya pendirian. Tidak akan saya lepaskan. Karena bangsa Israel sudah banyak membantu di Mesir. Mereka menjadi budak, mereka menjadi pembantu, mereka mengerjakan segala sesuatu. Kalau saya lepas mereka, pasti bangsa Mesir akan mengalami kehancuran. Mereka pasti akan kekurangan tenaga, mereka pasti akan kekurangan pegawai-pegawainya. Jadi dia berpikir seperti begitu.
Makanya Tuhan mengadakan tulah. Namun Firaun berkata, nanti pada cerita-cerita selanjutnya, Firaun dia berkata, Musa, kasihanilah kami, bangsa Mesir ini. Bicaralah kepada Tuhan agar hentikan tulah ini. Tapi, ini Harun dan Musa berbicara kepada Tuhan. Kemudian tulah itu berganti menjadi cerah lagi. Namun tetap saja dia tidak melepaskan bangsa Israel. Dia tetap tidak melepaskan bangsa Israel. Firaun tetap mengeraskan hatinya. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Yang kita pelajari di sini adalah tetap mengandalkan Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Kita lihat, ya, semua tulah yang dibuat sama Musa dan Harun oleh perantaraannya Musa dan Harun, di situ Tuhan dia berkuasa dan dia berdaulat. Dia memberitakan bahwa umat Israel harus melihat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Dengan begitu, bangsa Israel, ya, umat Israel akan mengerti bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang benar-benar dahsyat, yang benar-benar kuat, yang tidak akan kalah seperti dewa-dewa Mesir. Dewa-dewa Mesir itu yang disembah oleh bangsa-bangsa Mesir. Karena orang-orang Israel, mereka belum tahu siapa mereka punya Tuhan, maka Tuhan mengadakan tulah seperti yang mereka lihat. Nah, pesan buat kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap teguh pada Tuhan dan mendengarkan semua firman-Nya. Apa yang diberitakan sama Tuhan untuk kita harus dengar. Kalau Tuhan bilang kita untuk dengar-dengaran, Tuhan bilang kita untuk tetap tinggal tenang dalam rumah, mendengarkan anjuran pemerintah, menjaga kesehatan, kita tetap tenang tinggal di dalam rumah. Nah, tulah di Mesir ini sama, kalau kakak mau mengilustrasikan kejadiannya ini pada saat sekarang ini, itu sama seperti kita sedang mengalami tulah. Kita sedang menghadapi virus corona. Bagaimana agar kita bisa selesai dengan virus ini dengan baik? Kita harus tetap tenang di rumah, mendengarkan segala sesuatu yang dikatakan sama pemerintah. Jangan kita keras kepala, kemudian kita tidak dengar-dengaran, kita pergi keluar, kita tidak jaga kesehatan, akhirnya kita kena virus corona. Virus corona ini seperti tulah. Jadi kalau kita sudah dapat, pasti kita akan sakit. Nah, kalau Tuhan berbelas kasihan kepada kita akan sembuh. Tapi kalau Tuhan sudah marah, Tuhan menegur kita, kita akan sakit dan bertambah parah. Nah, itu seperti cerita di Mesir itu. Kalau saja orang Mesir mau melepaskan orang-orang Israel, mereka tidak akan dapat tulah yang banyak. Nah, sama seperti kita. Kalau kita mau mendengarkan setiap anjuran pemerintah untuk tetap tenang dalam rumah, tetap dengar-dengaran dengan papa dan mama untuk menjaga kesehatan, pasti kita akan baik-baik saja. Dan kita akan melewati wabah virus corona ini dengan baik juga. Jadi seperti itu pesan buat kita, tetap semangat meskipun kalian bosan, meskipun kalian tidak suka dengan libur yang panjang, tetapi kalian harus tetap semangat karena ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi seperti itu saja firman Tuhan kita hari ini. Kakak berharap kalian dapat mengandalkan Tuhan dalam setiap tingkah laku perbuatan kalian sehari-hari, dan ingat, jangan melawan. Jadi anak Tuhan yang baik. Oke, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai tulah ketiga di Mesir. Tuhan, kami boleh membaca, kami boleh merenungkannya. Biarlah Tuhan, melalui firman Tuhan ini kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami tidak melawan sama orang tua, kami menjaga kesehatan kami dan juga selalu takut akan Engkau. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Gimana? Sudah dengar firman Tuhan belum? Kakak berharap firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Justus menjadi berkat buat adik-adik sekalian. Tidak hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tetapi masuk telinga kanan lalu tersimpan di hati. Dan jangan lupa menjadi pelaku-pelaku firman. Itu yang paling penting. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita mengangkat sebuah lagu dengan lagu pujian. Masih ingat tidak lagu yang dibawakan oleh Kasan, yang diajarkan oleh Kasan, yaitu lagu 10 Tulah. Nah, sekarang kakak ingin mengingatkan kembali kita menyanyikan lagu 10 Tulah yang akan dibawakan oleh Kasan. Dari sekolah minggu, selama beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir. Ya, nah akan ada dari tulah pertama sampai tulah ke-10. Wah, ini akan sangat banyak sekali. Tapi Kak San akan menyanyikannya ya dengan judul lagu 10 tulah supaya kamu ingat tulah pertama apa, tulah kedua itu apa, sampai tulah ke-10. Mau tahu lagunya? Nah, lagunya seperti ini. 1 air jadi darah, 2 katak, 3 nyamuk, yang keempat lalat pikat, 5 sampar pada ternak, 6 bara, 7 hujan es, 8 belalang, 9 gelap gulita, 10 anak sulung mati. Bisa ya? Kita ulang pelan-pelan, Kak San ajarin pelan-pelan supaya kamu ingat ya. 1 air jadi darah, 2 katak, 3 nyamuk, yang keempat lalat pikat,
5 sampar pada ternak, 6 bara, 7 hujan es, 8 belalang, 9 gelap gulita, 10 anak sulung mati. Jadi itulah pertama, air jadi darah. Minggu seterusnya apa yang kita akan pelajari? Kamu akan saksikan di setiap minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Sekarang kita akan berdoa doa persembahan. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Di awal-awal juga kami sudah memuji dan memuliakan namamu. Tuhan, sekarang kami memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini agar menjadi berkat buat orang yang membutuhkan, khususnya gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah selesai beribadah. Kakak berharap ibadah hari ini menyenangkan. Tidak hanya menyenangkan buat diri sendiri, tetapi terlebih dari itu menyenangkan buat Tuhan Yesus. Nah, kakak dan kakak Yesus akan pamit. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.